Halo KMITS, berikut merupakan video tutorial yang bisa digunakan sebagai panduan untuk dapat menjalankan website IPRS BEM ITS. Pertama-tama, di sini dalam search bar bisa kita ketikkan IPRS BEM ITS. Dan di sini akan langsung muncul di bagian paling atas are.its.ac.id tanda panah IPRS, atau bisa langsung kita ketikkan di URL-nya itu are.its.ac.id/IPRS. Baik, di sini kita akan langsung masuk ke halaman login. Di halaman login, tentunya kita akan diberikan sebuah input box untuk melakukan input terhadap username kita dan juga password yang kita miliki terhadap username tersebut. Jika pengguna memang belum memiliki akun dari IPRS, maka diwajibkan bagi para pengguna untuk dapat melakukan request akun terhadap Kementerian Hubungan Luar BEM ITS. Baik, bisa kita lanjut. Di sini kita memiliki sebuah akun percobaan yang bisa kita gunakan untuk video tutorial kali ini. Nah, kita tuliskan username dan passwordnya dan langsung kita masuk untuk login. Baik, untuk tampilan awal, di sini kita akan langsung masuk ke bagian dashboard. Di mana dalam dashboard terdapat beberapa fitur-fitur yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada account overview, di mana di situ akan diperlihatkan beberapa fitur lainnya. Yang pertama yaitu berapa kali proposal yang sudah kita upload, berapa kali proposal yang sudah di-approve, dan berapa proposal yang belum berhasil di-approve. Dan terakhir adalah berapa database yang telah kita upload di sini. Baik, selain itu, ada juga last 5 proposal uploaded dan juga last 5 databases uploaded. Nah, di sini ini merupakan overview terkait akun kita. Berapa kali kita melakukan upload proposal, hingga berapa kali kita melakukan input database yang ada. Baik, di sini juga ada untuk settingsnya, jika langsung masuk ke My Account dan juga ketika kita ingin logout. Nah, untuk akun baru seperti ini, tentunya kita perlu ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan, yaitu ketika kita ingin melakukan pengajuan proposal, di sini terhadap ada beberapa note yang perlu diperhatikan, yaitu kita mesti memasukkan paling tidak satu database untuk dapat melakukan input proposal di sini, atau dalam kata lain pengajuan proposal. Terkait hal tersebut, kita bisa masuk ke dalam database, kita masuk ke My Database, dan kita klik Add Database. Nah, di sini adalah cara kita untuk dapat menginput sebuah database. Database yang dimaksud adalah satu row yang berisi nama dari stakeholder tertentu. Bisa juga kita masukkan address, bisa juga kita masukkan phone number, dan sini dalam bentuk wajib untuk phone number. Dan selain itu juga bisa kita masukkan email. Kemudian yang wajib lainnya adalah job position, company, types of company, dan juga status. Nah, di sini bisa kita masukkan contoh. Misalnya, kita memiliki stakeholder bernama Franz. Kita memiliki phone number-nya. Dan email boleh tidak dimasukkan. Lebih baik apabila dimasukkan. Kemudian job position. Kita mengikuti di sini. Shift Executive Officer. Baik, misalnya di sini PT Company. Ya, types of company. Bisa kita langsung pilih saja. Misalnya kita pilih other, kita harus mengisikan types of company secara spesifik. Jadi kita masuk agricultural. Dan juga untuk status, ini misalnya Pak Franz adalah merupakan alumni dari ITS. Kita masukkan departemen apa. Nah, di sini angkatan keberapa. Ini adalah optional.
Nah, di sini bisa langsung kita lakukan submit. Ini benar lebih sukses. Ya. Kemudian untuk proposal. Nah, di sini sudah ada note yang menunjukkan congratulations bahwa kita sudah berhasil input database dan juga diperbolehkan untuk mengajukan proposal. Nah, baik. Untuk proposal di sini, kita bisa menuliskan nama event kita. Misalnya di sini dicontohkannya adalah ITS Expo dan types of event. Misalnya adalah big event dan event description-nya perlu dimasukkan di sini juga. Perlu dipahami bahwa memang yang memiliki bintang merah di sebelahnya artinya itu merupakan hal yang wajib untuk dimasukkan. Dalam stakeholder, ini juga bisa kita pilih. Kita ingin mengajukan ke stakeholder yang mana dan bisa hingga 5 stakeholder dalam satu waktu kita mengajukan proposal. Baik, mungkin itu adalah sedikit overview untuk melakukan proposal dan bagaimana kita bisa mengakses proposal ini. Dengan syarat, yang pertama tadi adalah memasukkan minimal satu database yang dimiliki ke dalam IPRS agar dapat membuka akses untuk melakukan input proposal atau pengajuan proposal. Baik, di sini adalah overview dari panel My Proposal. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa melihat di bagian database. Jadi kita masuk ke bagian all database. Nah, di dalam database ini kita bisa melihat beberapa pilihan-pilihan atau fitur yang bisa kita gunakan di sini. Pertama, di sini kita bisa menentukan apakah kita ingin melihat database dari pihak internal atau eksternal. Nah, di internal, ini tentunya di internal ITS ya. Jadi kita bisa memastikan bahwa semua yang berada di pilihan internal ini itu memang database stakeholder yang masih dalam lingkup ITS dari company-nya. Untuk eksternal tentunya yang di luar ITS. Dan biasanya memang lebih banyak untuk database di eksternal ITS. Nah, kalau all, semuanya dapat kita lihat di sini. Untuk itu, kita juga bisa melakukan pilihan ya, ingin menunjukkan berapa entry-nya. Sini misalnya kita ambil 25. Dan untuk navigasi di sini, kita bisa menentukan apakah kita ingin melihat secara ascending atau descending. Di sini untuk nomornya, di sini untuk nama, dan juga ini job position-nya juga bisa dilakukan ascending dan descending. Dan untuk company juga bisa dilakukan demikian. Baik, perlu diperhatikan bahwa memang navigasi di sini sedikit jauh. Ini bukan berarti job position untuk ascending descending di bagian kirinya, namun ada di bagian kanannya. Seperti itu. Baik. Kemudian beberapa hal lain yang bisa diperhatikan juga adalah search bar di sini. Untuk search bar di sini, ini bisa dilakukan ke berbagai bagian dari database yang ada. Jadi tidak spesifik search bar ini adalah untuk search name atau job position, namun bisa dilakukan semuanya. Bagi contoh, kita ingin melihat namanya Pak Agus. Kita bisa ketik seperti ini dan muncul semuanya yang bernama Pak Agus. Namun, kita juga bisa melihat sebagai job position. Misalnya kita menulis sekretaris, maka akan dilakukan resultnya untuk filter semua yang memiliki karakter sekretaris. Dari company, juga misalnya company internal ITS, pasti ada karakter ITS-nya. Bisa kita tuliskan. Nah, di sini dia langsung melakukan filter terhadap company di mana memiliki karakter ITS. Atau bisa alumni atau non-alumni. Seperti itu. Jadi untuk search bar ini bisa dilakukan di seluruh kolom yang ada di sini. Tidak hanya spesifik dalam satu kolom.
Maka dari itu pencarian dapat lebih mudah untuk dilakukan. Baik, selain itu juga di sini terdapat panel account ya, my account. Nah, di sini bisa melihat berapa sih jumlah proposal yang sudah kita input dan berapa proposal yang sudah di-approve, kemudian berapa database yang sudah kita input, dan juga di sini ada detail contact information dari akun milik kita. Dalam chatting juga bisa kita lakukan perubahan profile foto dan juga contact information kita, serta jika kita ingin melakukan change password. Apabila ini wajib dilakukan ketika kita sudah mendapatkan akun yang diberikan oleh BEM ITS untuk masuk ke dalam website IPRS. Terakhir, terdapat support, di mana di sini akan ada frequently asked question, FAQ, dan ada change log. Change log ini adalah untuk pemberitahuan pembaruan apa saja yang telah dilakukan di website IPRS ini. Kemudian ada kontak, di mana kontak ini bisa digunakan untuk melakukan kontak terhadap PIC dari IPRS ini, dari BEM ITS. Baik, mungkin sekian overview yang bisa diberikan terkait tutorial penggunaan website IPRS BEM ITS. Semoga dapat dipahami dan mudah untuk dilaksanakan untuk kedepannya, dan semoga dapat bermanfaat untuk seluruh KM ITS ke depannya. Terima kasih.